Assalamualaikum Tante. Perkenalkan nama saya Ardi. Malam. Izinkan saya memulai wawancara untuk tugas proyek sekolah saya. Em, Pertama-tama saya ingin bertanya, siapa nama Tante? Nama saya Fani Berliana. Em, Sejak kapan bisnis bakso Tante berdiri? Sejak tahun 2000, bulan Juni tahun 2021. Oh, tempatnya tanggal berapa ya Tante? Insya Allah tanggal 26 Juni. Oh, kenapa Tante memilih untuk mendirikan bisnis bakso? Menurut tante itu awalnya kita kan pengen punya nih bisnis kuliner. Terus kita pikir-pikir lagi kuliner apa ya yang maksudnya itu pangsa pasarnya tuh banyak untuk semua kalangan, untuk setiap waktu. Jadi eh, karena di sini orang timur, jadi kita pilihnya itu kan bisa dimakan kapan aja. Baik. Pertanyaan ketiga, kenapa Tante memilih nama bakso tulangan Super Banyuwangi untuk bisnis Tante? Karena asal keluarga suaminya tante itu orang Banyuwangi, makanya kita pakai nama Banyuwangi. Oh, modal apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pengusaha menurut Tante? Modelnya, modalnya berani dapat tantangan, tekun, sama berdoa siang malam. Oh, ada perbedaan juga. Bagaimana riset yang Tante lakukan untuk membangun bisnis bakso tulangan ini? Riset, kalau riset sih nggak ada yang spesifik ya, hanya pengamatan pribadi aja. Kalau untuk riset yang terlalu detail tidak. Cuman kalau untuk pengamatan itu pertama eh, masalah lokasi. Lokasi kita yang pertama adalah di rumah memang. Karena di rumah tante itu di sini banyak perumahan di sekitaran rumah tante. Itu untuk lokasi. Yang kedua, untuk jam buka kita itu pas sebelum jam makan siang sampai jam 9 malam. Karena di jam-jam itulah banyak orang itu mulai eh, makan siang, terus kalau sore itu biasanya pulang kerja. Jadi untuk pemilihan jam itu, terus apalagi ya? Udah itu aja sih. Eh, apa keunggulan atau ciri khas bakso Tante dibanding bakso-bakso lainnya? Karena kan kita tahu di Jember itu banyak. Eh, Keunggulan kita dibanding bakso lain, pertama kita murni daging sapi asli ya, 100% kita tidak mencampur dan tidak pakai bahan buatan. Dan selain itu ada tambahan tulangan iga di bakso kita. Oh, tulangannya pakai iga. Seperti apa sih sistem bisnisnya bakso tulangan? Sistem itu dari apa? Dari pekerjaan apa dari apanya? Dari pekerjaannya, sistemnya. Eh, Kalau tante kebetulan sistem ini kan kita bangun itu tante punya rekanan ya bareng sama teman. Jadi kebetulan memang dulu itu dia expert banget di bidang kuliner bakso karena eh, eh, dari situ kita ngajak join bareng. Jadi sistem ya menggunakan sistem kepercayaan. Jadi kita berdua yang manajemen yang melakukan itu tante, yang apa ya, yang handle kita tante semua dan untuk urusan produksi rekan tante itu tadi. Oh, bagaimana Tante mempromosikan bisnis bakso Tante?
eh, di awal kita buka dulu sih, memang kalau sekarang itu kita tidak bisa mengabaikan media sosial ya, dimana zaman sekarang meskipun kita itu punya kualitas sebagus apapun, tapi kalau orang itu tidak tahu kita itu ada di kota itu, nggak akan bisa nggak akan bisa maksimal. Jadi awal kita buka memang kita pakai endorse ya. Jadi tiap 2 bulan sekali kita pakai endorse di Instagram itu di endorse untuk apa pakai endorse endorse kuliner-kuliner lokal gitu. Food blogger ya. Ya, Eh, apakah bakso tulangan sudah memiliki cabang? alhamdulillah kita sudah punya satu cabang ya. Kita buka kisaran 4 bulan yang lalu. Oh, riset apa yang dilakukan sebelum membangun cabang bakso tulangan? Yang Tidak ada sih, cuman kita nggak ngadain riset sih, cuman dari pengamatan pribadi aja. Kebetulan untuk cabang yang pertama ini memang lokasinya tidak terlalu di tengah kota. Jadi pangsa pasar kita memang stabil itu untuk orang perumahan, orang-orang barunya pun ada, tapi tidak bisa maksimal. Jadi kita beride untuk membuka cabang di salah satu tempat di Kota Jember, di mana tempat itu menurut kita strategis karena itu jalur utama menuju Kota Jember. oh, baiklah, pertanyaan selanjutnya adalah berapa omset cabang pertama per harinya? Cabang pertama ya, Maksudnya cabang pusat, rumahnya tante. cabang pusat. Cabang pusat itu kita omsetnya sekitar 130 juta sampai 150 juta per bulan. Dengan berdirinya, apakah ada perbedaan omset di hari biasa dengan hari weekend? Eh, Kalau untuk di pusat ini tidak ada. Apakah dengan berdirinya cabang kedua, bagaimana omset masing-masing cabang? Alhamdulillah, omset masing-masing cabang untuk cabang yang pertama tetap stabil di angka sekian. Untuk cabang yang baru, alhamdulillah bisa lebih lebih meningkat daripada cabang pertama. Apa saja pengeluaran yang dilakukan oleh tante untuk bisnis bakso tulangan? Pengeluaran itu modal awal atau per hari? Perharinya. Jadi, Per hari, oke. Jadi setiap hari kita ini produksi baksonya kita produksinya setiap hari, otomatis bahan baku untuk daging, terus bahan baku utama pengeluaran kita. Yang kedua, pengeluarannya untuk tambahan yang ada di depan ya, seperti minuman, gula, dan lain-lainnya itu setiap hari pasti kita keluarkan. baik. Berapa jumlah karyawan yang dimiliki tante saat cabangnya masih satu, masih rumahnya tante? Masih satu kita punya 5 karyawan. Apa saja pekerjaan yang dilakukan oleh para karyawan? Pekerjaan yang dari karyawan, jadi kita itu sistemnya kan tiap hari produksi, jadi semua karyawan kita bagi rata. Untuk start kita mulai jam setengah 7 pagi, jadi kita karyawan kita itu bantu untuk produksi pentol di belakang ya, untuk produksi tahu, pentol, gorengan, terus lain-lainnya di depan itu. Jadi kita bagi dua nih, 4 orang tuh kita bagi dua, dua ada di bagian produksi di belakang, yang dua itu produksi untuk di depan di warungnya sendiri, karena untuk bersih-bersih kan juga harus ada orang. Setelah adanya cabang kedua, berapa total karyawan bakso tulangan? 9 orang, Berarti nggak bertambah banyak nih. 2 kali lipat. Tadi kan 5, sekarang 9. Ap- hmm,
Apa saja sih bahan baku yang digunakan dalam pembuatan bakso tulangan? Bahan baku pertama untuk pentolnya sendiri itu kita pakai daging sapi asli, daging yang masih fresh, terus daging yang tanpa ada gaji ya. Jadi memang murni daging. Kedua itu kita perlu iga sapi, terus itu aja sih. Dah, iga sapi sama daging aja yang utama. Kalau boleh tahu itu daging sapinya dari bagian yang mana ya? Kita bagian sapinya itu kita bagian paha atas. Bagaimana sih cara menjaga kualitas pentolnya? Pertama, kalau untuk pentol sendiri, kualitasnya memang itu tergantung dari daging. Jadi pemilihan daging itu harus tepat, karena begitu tidak tepat, karena kita tidak menggunakan bahan pengawet, daging itu pentolnya tidak akan sama dengan yang kita produksi biasanya. Apakah sebelumnya pernah ada kejadian terhadap kualitas pentol, misalnya pentolnya basi, terus itu faktornya apa Kak misalnya? Ada, karena waktu itu kita pernah dikomplain pelanggan, terutama mohon maaf, kalau pelanggan itu dari kalangan orang Tionghoa itu biasanya memang lebih lebih apa lebih detail ya orangnya. Kalau kita punya pelanggan dari orang Tionghoa, pasti mereka ketika rasa itu tidak sama sedikit, pasti mereka akan komplain. Kita pernah dikomplain itu waktu itu pentol kita itu tidak seempuk biasanya. Itu dikarenakan memang waktu itu kita tidak mendapatkan suplai daging yang sesuai dengan kriteria kita. Sedangkan waktu itu kita memang kan harus produksi tiap hari. Jadi akhirnya kita tetap mengambil daging itu dengan proporsi tidak terlalu banyak sebenarnya produksinya. Ya akhirnya ya jadinya tidak seperti biasanya. Dengan berdirinya bakso tulangan, apa saja dampaknya terhadap lingkungan sekitar? Terhadap apa? Terhadap lingkungan sekitar Tante, jadi dengan berdirinya itu. Terhadap lingkungan sekitar. Kebetulan memang kan kita untuk belanja yang sehari-hari seperti tabung gas, terus es batu, kita itu memanfaatkan orang di sekitar rumah, terutama kanan kiri depan belakang rumah kita. Jadi kita tidak mengambil dari orang-orang jauh agar apa ya dampak ekonomi yang kita rasakan juga berdampak ke orang lain, terutama ke orang di terdekat kita gitu. Eh, Seperti apa sih pengelolaan limbah bakso tulangan? Pengolahan limbah bakso kita yang utama sih pertama kita memang semua limbah kita itu kita masukkan kantong plastik ya. Nanti ada bagian memang tukang sampah yang mengambil. Jadi semua kalau di bakso itu kan yang rawan itu adalah endapan dari lemak ya. Nah, endapan dari lemak itu di setiap apa ya pancinya kita itu memang kan kita saring. Jadi itu ada endapan lemak, terutama limbah yang seperti itu yang agak-agak harus kita perhatikan ya karena tidak mungkin dibuang eh, di sekitar rumah. Jadi memang harus kita kantongi, kita sendirikan. Nanti diambil tukang sampah untuk diolah di tempat pengolahan sampah itu. Hmm, apakah ada kegiatan sosial yang dilakukan oleh bakso tulangan? Kalau kegiatan sosial sementara ini belum ada ya. Kalau untuk kegiatan untuk para karyawan itu ada. Kalau kegiatan untuk para karyawannya seperti apa, Tante? Kalau untuk para karyawan kita 3 bulan sekali itu kita ngadain eh, holiday untuk karyawan. Oh, ini saya pernah dengar cerita nih Tante tentang warung SS itu sebuah sambal. Kata Bunda di sana itu tiap karyawan itu yang melakukan sholat duha akan eh, mendapatkan bonus
bonus uang tambahan. Apakah bakso tulangan juga menerapkan strategi seperti itu juga pada karyawannya? Belum, Bisa diulang tadi? belum, belum. Inovasi apa saja yang dilakukan untuk menunjang penjualan bisnis? Inovasi untuk sementara ini kita pernah ngadain sih inovasi ya. Kita bikin kayak tahu wale, pentol dengan ukuran besar, tapi sementara ini nggak jalan. Jadi kita hanya ya mempertahankan kualitas saja sama main endorse saja. Kalau inovasi enggak. Eh, Bagaimana dengan desain tata letak warung bakso tulangan? Siapa yang mendesainnya dan apakah ada perubahan berkala? eh Tidak ada desain spesifik untuk warung bakso kita, artinya harus seperti ini tidak, hanya menyesuaikan kondisi space aja. Berarti tidak ada perubahan berkala ya. Dan ini sebenarnya pertanyaan terakhir. Apakah ada produk lain yang masuk ke bakso tulangan seperti sponsor dan produk UMKM? Kalau sponsor kita ada, jadi kita dari awal buka memang sudah di brand oleh salah satu merek minuman ya. Eh, jadi disponsori itu. Kalau untuk produk UMKM nggak ya cemilan-cemilan itu kayak kerupuk itu masuklah di kita beberapa macam lah. Ada keripik tempe, ada ramba untuk orang-orang sekitar rumah yang naruh di sini ada. Ya, sekian saja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak Tante karena sudah bersedia untuk diwawancarai. Sama, semangat. Iya. Assalamualaikum Tante. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.